Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Bantu Sutejo dari kelompok 21. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan metode transportasi menggunakan tiga software berbeda yaitu Microsoft Excel, PomQM, dan juga RStudio. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan alokasi pengiriman dari beberapa sumber ke beberapa tujuan agar biaya total distribusi menjadi minimum. Untuk kasus yang saya bahas kali ini adalah tentang pengiriman buku dari tiga percetakan besar ke 4 sekolah. Jadi penerbit buku cendekia Press itu memiliki tiga percetakan, yaitu percetakan A dengan kapasitas 250 box, percetakan B dengan kapasitas 180 box, dan percetakan C dengan kapasitas 200 box. Sementara itu, ada 4 sekolah tujuan, yaitu SMA 1 membutuhkan 150 box, SMA 2 membutuhkan 130 box, dan SMA 3 membutuhkan 170 box, serta SMA 4 itu membutuhkan 180 box. Nah, setiap rute pengiriman ini memiliki biaya per box yang berbeda. Misalnya, dari percetakan A ke SMA 1 biayanya Rp40, ke SMA 2 itu Rp45, dan seterusnya. Tujuannya adalah mencari alokasi pengiriman yang paling efisien supaya semua permintaan sekolah itu terpenuhi dan biaya totalnya paling rendah. Langsung saja kita ke tutorial pertama yaitu menggunakan software Microsoft Excel. Ini adalah tampilan dari software Microsoft Excel, di mana ini adalah soalnya yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi langkah pertama itu saya buat dulu nih tabel biaya pengirimannya seperti yang kalian lihat pada layar. Jadi di barisnya ini diisi dengan nama percetakannya, seperti percetakan A, B, dan C. Lalu di kolomnya saya isi dengan tujuan sekolah, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4. Kemudian di bagian paling kanan saya itu ditambahkan kapasitas nih, kapasitas dari masing-masing percetakan, dan bagian bawah ini saya tulis permintaan dari setiap sekolah. Nah, kita akan memasukkan nilainya itu sesuai dengan tabel soal ini ya. Dan untuk mengisi nilai kapasitas, ini pada soal nih, kapasitas pengemasan masing-masing sebanyak 250, lalu 180, dan 200. Setelah itu, untuk permintaan masing-masingnya, ini ada 150, 130, 170, dan juga 180. Setelah datanya masuk, kita harus pastikan nih total supply sama dengan total demand. Tujuannya ini supaya jumlah barang yang dikirim itu sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengeceknya, saya itu menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan if, lalu sum, dari nilai kapasitasnya, lalu tutup kurung, sama dengan sum dari nilai si eh, demand-nya. Setelah itu, tutup kurung. Dan ini kita tambahkan titik koma. Setelah itu tanda petik, lalu oke, titik koma lagi, tanda petik, tambah dummy, lalu tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, kalimatnya akan muncul oke. Kalau jumlah kapasitas sama dengan jumlah permintaan, itu hasil yang akan keluar itu oke. Tapi kalau misalkan tidak seimbang, keluar tulisannya itu tambah dummy. Artinya kita perlu menambah sumber atau tujuan supaya datanya tuh seimbang. Nah, hasil saya oke, berarti supply dan demand itu sudah sama. Jadi eh, tidak perlu variabel dummy lagi.
Setelah itu saya itu membuat tabel baru yang bentuknya tuh sama seperti tabel biaya tadi, tapi semua nilainya saya kosongin dulu. Tabel ini nanti akan dipakai untuk menampung hasil alokasi pengiriman yang optimal. Kemudian saya tambahkan beberapa rumus di bagian bawah dan kanan tabel supaya Excel ini bisa otomatis menghitung jumlah total setiap baris dan kolom. Jadi rumusnya yang pertama-tama ini kita akan mengisi nilai pada kapasitas ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum, ini nilai yang kosong pada baris percetakannya, lalu enter. Dan dikarenakan rumusnya juga sama untuk ke bawahnya, jadi saya drag aja. Setelah itu ke demand, menggunakan rumus yang sama juga, sama dengan sum, tab, ini di bagian kolomnya, lalu enter. Setelah itu kita drag saja ke kanan. Dan untuk yang tabel biaya minimum ini rumusnya pakai fungsi sum produk. Jadi sama dengan sum produk tab lalu nilai dari si eh, permintaannya semuanya lalu titik koma. Untuk array 2-nya ini kita masukkan nilai yang kosong. Lalu enter. Nah, rumus ini tuh akan mengkalikan setiap biaya pengiriman dengan jumlah barang yang dikirim, lalu menjumlahkannya jadi satu total biaya keseluruhan. Setelah tabel dan rumus selesai, saya lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggunakan solver. Solver ini gunanya untuk mencari kombinasi pengiriman terbaik supaya biayanya tuh paling kecil. Caranya, yang pertama-tama kita buka tab data, lalu kita klik solver. Setelah itu, untuk set objektifnya, itu saya pilih sel total biaya atau si biaya minimum ini. Dan di sini untuk bagian tunya, ini saya akan pilih min. Karena kita kan mau cari biaya yang minimum. Lalu di bagian by changing variable cell, saya isinya itu dengan seluruh tabel alokasi, yaitu ini. Setelah itu, kita pencet add. Ketika sudah muncul add constraint seperti ini, saya akan menambahkan dua jenis batasan. Yang pertama ini adalah total supply dari percetakan. Tidak boleh melebihi kapasitas. Ini. Lalu tandanya ini adalah sama dengan untuk constraint-nya itu di demand tabel yang baru itu. Setelah itu add. Dan yang kedua ini adalah total demand dari setiap sekolah yang harus dipenuhi. Dan tandanya sama dengan, itu constraint-nya adalah yang baris yang baru ini. Lalu oke. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, terakhir saya akan pilih metode simplex LP, lalu klik solve. Lalu oke. Setelah itu, Excel akan secara otomatis mencari nih alokasi pengiriman yang paling efisien dan hasilnya keluarnya seperti ini. Jadi percetakan A ini akan kirim 120 box ke SMA 1, lalu dan 130 box ke SMA 2. Lalu percetakan B ini akan kirim 170 box ke SMA 3 dan 10 box ke SMA 4. Untuk percetakan yang C ini kirim 30 box ke SMA 1 dan 170 box ke SMA 4. Kalau kita lihat total biayanya, hasilnya keluar 27.850. Ini adalah biaya minimum yang bisa dicapai dengan kombinasi pengiriman tersebut. Jadi intinya, di Excel ini kita bisa menyusun nih semua data transportasinya tuh dengan rapi, lalu menggunakan fitur solver untuk mencari hasil optimal secara otomatis. Langkahnya gampang diikuti dan hasilnya cepat dan juga akurat.
Selanjutnya saya akan menggunakan software PongQM. Pertama, saya akan buka aplikasinya terlebih dahulu nih. Lalu di menu awal itu saya pilih ini nih, eh, menu modul. Lalu memilih transportation. Setelah itu kita klik saja yang new. Dan untuk title-nya ini bisa disesuaikan oleh teman-teman. Setelah itu, untuk number of source-nya ini kita bisa isi 3 sesuai dengan tabel yang tadi. Lalu destination-nya adalah 4. Di sini objektifnya adalah minimize. Lalu pencet OK. Setelah itu ini kan ada starting method ya guys. Jadi starting method itu kita kan maunya minimum. Jadinya kita akan memilih minimum cost method. Lalu di sini kita akan memasukkan seperti data pada soal tadi, ini untuk percetakan A, bawahnya untuk percetakan B, bawahnya adalah untuk percetakan C. Setelah itu destination-nya itu ada di SMA 1, ada di SMA 2, SMA 3, hingga SMA 4. Di sini tadi percetakan A ini 40, 45, 50, 55. Untuk percetakan B, 55, 50, 45, 40. Untuk percetakan C, 50, 60, 55, 45. Dan untuk demand-nya ada di 150, 130, 170, 180. Untuk supply-nya ada di angka 250, 180, dan juga 200. Setelah ini klik solve. Dan hasilnya sama seperti yang di Excel bahwa percetakan A ini 120 ke SMA 1 dan juga 130 ke SMA 2. Lalu untuk percetakan B ini 170 ke SMA 3 dan 10 ke SMA 4. Untuk percetakan C ini 30 ke SMA 1 dan juga 170 ke SMA 4. Nah, di bagian atas ini tertulis nih angka 27.850, artinya total biaya minimum adalah Rp27.850. Ada juga nih keterangan di sini, yaitu multi-type optimal solution exists. Jadi artinya ini terdapat lebih dari satu kombinasi pengiriman yang menghasilkan biaya minimum yang sama. Selanjutnya saya akan menyelesaikan di software RStudio. Jika sudah ada tampilan seperti ini, kita langsung ke menu File, lalu pilih New Project, dan memilih Existing Directory, lalu Create Project. Setelah itu, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita akan memilih New File dan memilih RScript. Dikarenakan saya sudah membuat sintaks sebelumnya, saya akan mengkopinya, tapi jangan khawatir karena saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi untuk baris pertama kita akan menginstal dan mengaktifkan package. Di mana di baris ketiga ini kan ada library LP Solve fungsinya. Jadi baris ini tuh digunakan untuk mengaktifin package LP Solve yang berisi fungsi LP Transport. Fungsi ini tuh akan kita pakai untuk mencari solusi transportasi dengan biaya yang paling minimum. Kalau tidak diaktifkan, RStudio itu tidak bisa menjalankan perintah optimasinya. Jadi kita running saja. Baik, jika sudah di running, kita lanjut saja ke baris kelima, yaitu memasukkan data biaya pengiriman buku. Di mana di sini kan saya menulis fungsinya tuh cost sama dengan matriks. Di sini tuh saya akan membuat tabel biaya pengiriman dalam bentuk matriks dan saya beri nama cost. Nilainya tuh sama ya, seperti tabel biaya yang di soal. Baris pertama ini untuk percetakan yang A, baris kedua ini untuk percetakan yang B, dan baris yang ketiga ini untuk percetakan yang C. Dan selanjutnya tuh saya kan menulis and row sama dengan 3. Artinya itu ada 3 percetakan. Selanjutnya ada by row sama dengan true, di mana data ini diisi baris per baris. Jadi kalau kita jalankan nanti, hasil hasilnya tuh berupa tabel 3 baris dan 4 kolom. Jadi kita running saja. Nah,
dilihat kan bahwa di sini tuh berupa tabel 3 baris dan 4 kolom. Selanjutnya, di baris ke-12 ini kita akan memasukkan data demand dan kapasitas. Di mana di sini fungsinya saya menulis R underscore dan C underscore. Ini untuk R underscore ini berisi kapasitas percetakan A, B, dan C. Lalu untuk C underscore ini berisi permintaan sekolah SMA 1 hingga SMA 4. Lalu fungsi dari C buka kurung dan tutup kurung ini untuk menggabungkan data menjadi satu deret. Lalu row dan column itu diisi tanda sama dengan supaya semua kapasitas dan permintaan itu harus terpenuhi secara tepat. Jadi kita running saja dan akan hasil runningannya seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil. Di sini saya menggunakan fungsi result sama dengan LP transport, di mana baris ini tuh adalah inti dari proses perhitungan. Kita menggunakan fungsi LP transport di sini dari package LP solve. Jadi argumennya itu kan diisinya itu dengan cost, yaitu tabel biaya, direction, sama dengan min itu artinya kita ingin meminimalkan biaya. Terus row ini dan R underscore itu adalah batasan supply dan kolom dan C underscore itu artinya batasan demand. Jadi di sini juga saya menggunakan fungsi result solution. Ini tuh digunakan untuk menampilkan alokasi pengiriman optimal dari setiap percetakan ke setiap sekolah. Jadi kita running aja. Di sini bisa dilihat bahwa total biaya minimum yang diperoleh adalah 27.850. Dan hasilnya juga sama seperti sebelumnya bahwa percetakan A itu ke 120 ke SMA 1, 130 ini ke SMA 2. Lalu percetakan B 170 ke SMA 3 dan 10 ke SMA 4. Percetakan C ini 30 ke SMA 1 dan 170 ke SMA 4. Jadi dari ketiga software yang digunakan, Microsoft Excel, POM-QM, dan juga RStudio itu hasilnya konsisten, yaitu total biaya minimumnya itu sebesar 27.850. Artinya dengan kombinasi pengiriman seperti tadi, semua permintaan sekolah itu terpenuhi, tidak ada kapasitas yang terbuang, dan biaya distribusi bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa Microsoft Excel itu cocok untuk analisis berbasis tabel dan rumus. POM-QM tuh lebih praktis karena tampilannya langsung visual, dan RStudio tuh lebih fleksibel untuk perhitungan berbasis kode dan analisis lanjutan. Jadi sekian video penjelasan dari saya tentang metode transportasi menggunakan 3 software berbeda. Semoga penjelasannya tuh bisa membantu teman-teman memahami konsep optimasi biaya distribusi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.